Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya? Masih semangat selalu ya, semoga sehat selalu juga. Dan kalau misalnya pun ada teman-teman yang lagi sakit, mari doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas lagi kembali seperti semula. Hari ini kegiatan aku sama seperti biasanya, tetap di rumah gitu ya, ngejagain anak, ngurus anak, terus kemudian dengan aktivitas lainnya. Tadi pagi sudah lumayan banyak sekali tugas-tugasnya yang sudah aku lakukan, cuma memang gak aku record teman-teman. Jadi ini aku awali saja di siang hari. Tadi aku habis isi diapersnya Anasya, memang sudah habis gitu ya. Aku taruh di box seperti itu karena memang supaya lebih praktis dan lebih rapi aja sih ya. Dan ini aku lanjut lagi untuk ngepel ruang tamu karena memang lengket banget. Dari kemarin juga sempat banget sudah aku pel, cuman memang setiap hari pasti ada aja yang kotor gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya aku lagi pengen ngepel, ya udah mendingan aku pel aja, lebih bersih. Dan nanti kalau misalnya digunakan lagi main bareng sama anak-anak, sudah nyaman lagi teman-teman. Kebetulan kalau anak-anak memang lagi main di luar, jadi aku bisa nih beraktivitas kayak ngepel kayak gini nih, jadi nggak diganggu. Biasanya juga memang sudah nurut aja gitu ya, kalau misalnya mamanya lagi beraktivitas ngepel, terutama aku minta sama Gifran dan juga Anasya di kamar. Mereka sih sudah mengerti teman-teman, alhamdulillah. Tapi karena memang tadi juga Gifran pengen main di luar, ya udah aku izinkan Gifran untuk main di luar. Masih sama seperti biasanya, aku ngepel jongkok seperti ini. Kayaknya udah lama banget gitu ya, aku udah nggak pernah lagi kalau misalnya ngepel itu pakai kain pel yang berdiri. Karena nggak tahu kenapa ya, pokoknya sejak hamil Anasya juga waktu itu sudah sering banget untuk ngepel sambil jongkok. Ya diusahakan sih teman-teman, kalau misalnya benar-benar badan lagi enak ya mending ngepel kayak gini aja. Kalau menurutku jauh lebih bersih, terus aku juga lebih nyaman, dan insya Allah bisa memperlancar nanti aku saat proses melahirkan juga gitu ya. Jadi memang ya banyak olahraga juga sih, jadi aku nggak banyak tidur gitu ya, banyaknya gerak. Karena memang kalau misalnya tidur terus itu badan malah nggak enak. Terus kalau misalnya ngepel kayak gini memang ngos-ngosan banget, jujur capek iya, lelah sekali. Tapi aku usahakan sekali juga nggak memaksakan gitu ya badan aku. Ketika aku lagi nggak enak badannya, aku juga nggak memaksakan untuk ngepel, mendingan disapu aja gitu ya, cukup sih menurut aku. Tapi kalau misalnya lagi semangat dan badan juga lagi enak, ya udah mendingan dipel sekalian, jadi lebih bersih dan nggak lengket lantainya. Karena kalau anak-anak aku kalau makan itu biasanya berantakan, dan memang seperti itu. Apalagi kalau misalnya Anasya nih maunya makan sendiri, jadi nasi suka berantakan kemana-mana. Dan kalau misalnya nggak dipel atau dibersihkan itu pasti lengket. Cuma sebagian aja dipel, area bekas makannya dia itu kayaknya nggak puas aja gitu. Dan kalau benar-benar sempat ya udah lebih baik dipel semuanya. Pokoknya enak banget sih kalau misalnya lantai itu udah bersih, rapi. Rumah tuh paling senang banget ya kalau misalnya rumah kelihatannya rapi, bersih, meskipun ya rumah sangat sederhana, kecil, mungil, tapi diusahakan sekali teman-teman untuk menjaga selalu kebersihan demi kenyamanan bersama tentunya. Dan semoga saja semangatnya nggak pernah luntur sampai nanti aku punya anak ketiga. Aku masih diberikan kesehatan, aku masih diberikan kemudahan dalam ngurus anak, ngurus rumah, dan lain sebagainya. Itu sih harapan aku, semoga teman-teman juga seperti itu, semangat selalu. Apapun yang dikerjakan di rumah, insya Allah pahalanya luar biasa yang kita dapatkan. Yang penting adalah selalu ikhlas dan belajar untuk selalu tenang dalam menjalankan aktivitas apapun. Berat memang ya, apalagi kalau misalnya tinggal suami kerja. Kalau syukur-syukur sih suami mau bantu ya kerja di rumah. Tapi kalau misalnya ada nih suami yang kadang juga malas atau misalnya nggak sempat sama sekali untuk bantuin istrinya, nggak apa-apa. Pokoknya sabar aja, banyak-banyak berdoa. Semoga suami juga berubah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekali aku banyak dukungan dari keluarga juga, kakak, orang tua, suami terutama yang selalu support. Jadi aku ngejalanin hari-hari aku juga alhamdulillah sih senang banget gitu ya, ngelakuin aktivitas bareng sama anak-anak dan lain sebagainya. Meskipun ya satu sih yang paling aku ngerasain banget nih agak repot, yaitu aku nggak bisa bawa kendaraan, jadi kemana-mana agak repot teman-teman kayak gitu. Yang benar-benar saja nanti aku bisa belajar untuk bawa kendaraan sendiri karena anak sudah 3. Nanti kalau misalnya ya Gifran sekolah itu agak repot lagi. Kalau misalnya pakai ojek atau jemputan mungkin bisa aja, tapi kayaknya itu bakalan boros banget. Dan mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan untuk aku nanti bisa bawa kendaraan sendiri mungkin ya. Semangat selalu untuk kita semua. Pokoknya hidup memang kayak gitu ya, jadi jalanin aja, banyak-banyak bersyukur, ada Allah, insya Allah dibantu gitu ya. Yang penting adalah kita yakin sama Allah, banyak berdoa juga, dan ya kayak gitu, semuanya tuh nggak ada yang sempurna. Aku juga masih
banyak kekurangan dalam hidup aku. Bukannya aku nggak bersyukur, tapi memang aku nggak bisa bawa kendaraan seperti yang teman-teman tahu. Jadi agak repot kalau misalnya kemana-mana. Itu dia sih yang kadang aku juga ngelihat orang, wah kayaknya bisa ya kemana-mana itu sendiri, mandiri. Kalau misalnya aku nunggu diantar sama suami atau misalnya sama kakak aku atau misalnya pakai ojek, pokoknya benar-benar repot. Tapi ya aku bawa enjoy aja sih teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat nanti aku nggak ngerepotin orang, aku bisa ngelakuin itu sendiri gitu ya, kayak misal bawa kendaraan sendiri ketika suami lagi kerja atau nggak ada yang nganterin aku sama sekali. Nah tadi seperti teman-teman lihat, setelah aku ngepel, aku lanjut lagi untuk bersihin dapur. Aku cuci semua perlengkapannya. Tadi juga sudah aku rapikan juga sih sebenarnya dapur, karena memang berantakan, cuma memang nggak aku record banyak-banyak teman-teman. Tadi juga anak-anak sudah mau masuk ke rumah, dan ya udah kayak gitu aktivitasnya. Dan ini malam harinya teman-teman, saat malam, ini malam Sabtu kalau nggak salah, anak-anak itu minta untuk main. Ya udah kita ajak main keluar seperti biasa nih, tempatnya dekat aja, nggak jauh-jauh. Ya udah Gifran itu senang banget main pasir di sini. Terus nanti banyak permainan juga yang dia coba, cuma emang nggak aku record semuanya karena benar-benar bumil gitu ya, pengen duduk. Ya udah cuma nemenin dan liatin anak-anak. Yang paling aktif sih papahnya anak-anak, nemenin anak-anak main sambil dia main juga, pokoknya ngejagain gitu ya. Aku cuma ngeliatin aja sambil duduk sih teman-teman. Udah malam banget, akhirnya kita pulang ke rumah. Dan besok paginya nih teman-teman, di hari Sabtunya aku memang sudah ada jadwal sama dokter Wulan. Seperti biasa untuk cek kandungan, dan usia kandungan aku ini sudah ke 8 bulan. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu dan kemudahan nih dalam aku melahirkan gitu ya. Sudah usia 8 bulan ini banyak sekali yang aku pikirkan, mulai dari bagaimana nanti ketika aku melahirkan, prosesnya seperti apa. Karena kan dari pertama nih Gifran itu beda, Anasya juga beda. Jadi yang ketiga ini lumayan deg-degan juga sih sebenarnya, karena kayaknya nggak kerasa banget gitu ya, baru kemarin aku melahirkan Anasya, tiba harus melahirkan lagi anak ketiga. Jadi ya persiapannya itu sih ya, paling banyak-banyak doa, terus kemudian banyak olahraga juga, karena memang disarankan juga sama dokter Wulan untuk banyak gerak juga, supaya nanti ketika melahirkan insya Allah sih bisa ya persalinan normal kembali. Terus anaknya juga sehat, semuanya aku juga sehat. Dan ya kayak gitu sih teman-teman, senang banget kalau misalnya sudah ketemu sama dokter Wulan, bisa ngobrol dan tanya banyak gitu ya, karena memang dari anak pertama, kedua, dan insya Allah anak ketiga gitu ya, didampingi lagi sama dokter Wulan. Jadi benar-benar excited banget, pokoknya aku sayang banget nih sama dokter Wulan gitu ya. Senang banget kalau misalnya sudah konsultasi sama beliau, pokoknya jelas sekali. Dan aku paling kayaknya nggak bisa deh pindah ke lain hati untuk ke dokter lain gitu ya. Insya Allah kalau misalnya kelahiran anak ketiga ini didampingi juga sama dokter Wulan, bismillah. Dan mudah-mudahan persalinannya juga normal. Alhamdulillah tadi sudah selesai untuk kontrol ke dokter Wulan, sudah tenang sekali pokoknya, insya Allah semuanya sehat. Terus lanjut lagi nggak pulang, dan ini aku lanjut sama suami ke mall di Grand Metropolitan Bekasi. Ada sesuatu yang pengen dicari gitu ya, aku nemenin aja sih suami gitu, karena memang suami yang ajak ke sini. Dan kesini juga memang aku bareng sama suami aja gitu ya, tadi dari rumah sakit, karena anak-anak aku titipkan. Kalau misalnya Nasya aku titipkan ke mertua aku, kalau misalnya Gifran aku titip ke kakak aku, karena kalau misalnya di rumah kakak aku kan ada keponakan-keponakan aku, jadi Gifran bisa main sama mereka. Kebetulan juga hari Sabtu ya di rumah sakit tadi benar-benar penuh banget, ramai banget. Kalau misalnya ajak anak-anak, mungkin anak-anak bisa bosen, bete, dan lain sebagainya. Takut nggak betah juga kalau misalnya lama. Kebetulan juga tadi ngantrinya lumayan lama banget, tadi aku dapat antrian yang ke-10, itu lumayan banget. Kalau misalnya konsultasi ke dokter Wulan itu lumayan lama ya, hampir berapa belas menit gitu ya, kita ngobrol, kita sharing juga gitu. Dan memang puas banget kalau misalnya aku tuh kontrol ke dokter Wulan, bener-bener semuanya detail, jelas sekali. Dari beberapa dokter yang sudah pernah aku kunjungi, kayaknya baru kali ini aku bener-bener serak banget gitu ya sama dokter Wulan. Dan teman-teman ya udah di sini aku cuma nemenin suami aja karena ada sesuatu yang dibeli gitu ya. Dan sambil aku juga banyak gerak gitu ya, sambil jalan juga kan lumayan banget tuh ya. Memang di sini juga nggak lama. Setelah itu aku minta sama suami, "Pak, yuk kayaknya udah perlu banget nih untuk cari pakaian dede bayi." Sebenarnya untuk pakaian Anasya juga waktu itu sempat ada gitu ya, cuma sudah aku kasih kakak aku, ternyata sudah beberapa dikasih ke orang juga. Terus kemudian yang ada itu adalah pakaian bekas Gifran dulu. Jadi menurut aku kayak udah dekil banget, udah
nggak enak banget dilihat, ya udah aku nyicil aja nih untuk beli perlengkapan atau pakaian-pakaian dede bayi. Sementara kita beli yang murah-murah aja, pokoknya nyarinya yang hemat-hemat aja deh ya gitu. Pengeluaran juga makin kesini makin banyak tentunya. Dan ini aku bareng sama suami lagi ada di toko perlengkapan bayi, yaitu di Asoka Harapan Indah. Kebetulan juga memang nggak jauh banget sih dari rumah mertua aku. Sebelum nanti aku jemput Anasya, ya udah aku sekalian aja deh pengen kesini gitu. Kebetulan kalau misalnya di tempat aku itu lumayan banget harganya dibanding di sini tuh apa ya, harganya jauh lebih murah sih teman-teman. Untuk pilihannya juga lumayan banyak. Dan aku juga sempat bingung tadi ya untuk cari gitu perlengkapan atau pakaian-pakaian dede bayi karena warna-warnanya juga banyak banget nih gitu ya. Warna-warnanya lumayan terang-terang. Aku tuh sih pengennya untuk pilihan atau pakaian dede bayi tuh yang nude gitu ya. Pokoknya yang kalem-kalem aja warnanya. Tapi ya udah deh, yang ada aja. Terus aku juga ngeliat harganya. Yang penting adalah ada dulu. Nanti kalau misalnya pengen beli yang lain, ya nanti gitu ya. Bisa beli online atau nanti offline lagi, ya pokoknya nanti aja deh, ngumpulin uangnya dulu. Udah nih, kebetulan juga memang sudah maghrib, alhamdulillah pas banget sampai rumah mertua aku. Nanti tinggal jemput Anasya, terus lanjut lagi ke rumah kakakku untuk jemput Kifra. Dan segitu aja untuk vlogku kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.